Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Lanjutkan pembahasan kita dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah sampai bab 15 ya. Wasfullah bil afu wal maghfirah wal rahmah wal izzah wal qudrah. Oke, sifat Allah memaafkan, mengampuni, rahmat, ya, perkasa, ya, dan kuasa, ya. Kalau diterjemahkan demikian. Afu, maaf. Jadi di antara nama Allah nanti Al-Afu. Dan maghfirah, ampunan. Ya, ghafir. Ampun sama maaf, bedanya di mana? Maaf ini membatalkan hukuman. Isqat al-adab, maaf. Dia dimaafkan, dibatalkan ampunannya. Dibatalkan hukumannya. Kalau ghafara artinya satara, menutupi, ditutupi. Ghafara mengampuni artinya ditutupi, satara. Ghafara itu satara. Ya. Qala rahimahullah, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, in tubdu khairan au tukhfu au ta'fu an su' fa inna Allah kana afuwan qadira. Apabila kau menampakkan kebaikanmu ataupun kau menyembunyikannya atau kau memaafkan tindakan buruk, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pemaaf lagi maha kuasa. Loh, berarti di antara sifat Allah afu, di antara nama Allah al-afu, ya, zat yang maha pemaaf. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu, maka agar mereka saling memaafkan dan saling berdamai. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian hendak agar Allah mengampuni bagi kalian? Wallahu ghafurur rahim. Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, ini di ayat ini maknanya memaafkan dan berdamai di antara manusia, di antara sebab datangnya maaf dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, gitu. Ini sebenarnya ayat turun di Abu Bakar. Ada ayat sebelumnya itu, wala ya'tali ulul fadli minkum wasi'ah ayyu'tu ulil qurba, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan di antara kalian dan memiliki keutamaan untuk menahan dirinya untuk berbagi kepada ulil kurba, kepada keluarga-keluarga dan kerabatnya. Janganlah orang-orang kaya yang punya lebih menahan diri untuk berbagi kepada orang-orang yang masih punya hubungan kerabat, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wal muhajirin, dan kepada para kaum muhajirin fi sabilillah, di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, dan agar mereka saling memaafkan, agar mereka saling berdamai. Itu ayat itu sebenarnya. Jadi dulu ingat hadithatul ifk, oke, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha akhirnya terkena dusta, terkena isu bahwasanya terkena tuduhan, ya, terkena tuduhan yang merusak nama baiknya. Sehingga akhirnya turunlah pembelaan bagi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari langit langsung diturunkan ayat yang membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ingat kejadian itu? Kejadian hadithatul ifk. Pada saat itu yang memulai dan merangsang manusia untuk mulai membicarakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu hakikatnya adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini Ra'sul Munafikin, pembesar kaum munafikin Yahudi, ya, yang ada di kota Madinah. Ini yang memulainya nih, yang memancingnya dan yang membesarkannya. Beberapa kaum muslimin keseret ikut isu itu dan ikut ngomongin, terprovokasi dan terhasut. Oke? Ikut ngomongin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ali radhiyallahu anhu dan lain-lain ini diantara yang
teguh, tegar membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan banyak sahabat. Tapi ada di antara kaum mukminin yang akhirnya dikenal banyak membawakan kabar tentang Ummul Mukminin Aisyah yang enggak nih kemarin, begitu. Sehingga akhirnya pada saat itu memang 2 bulan ayat nggak turun-turun lagi, benar-benar diuji nggak. Rasul nggak bisa berbuat apa-apa pada saat itu karena memang belum ada keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ingat kan kejadiannya, nggak usah diceritain lah kronologinya ya, panjang nih. Ayat belum turun-turun sampai Ummul Mukminin Aisyah nangis terus bla 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 dan akhirnya minta pulang ke rumah abahnya, ya ini ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yakni ke rumah ibunya deh, Ummu Ruman. Nah, dan ayat tak kunjung turun. Lihat, kebayang nggak kesiksanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan tersebut. Tuduhan yang sangat buruk, yang nggak layak kepada seorang wanita muslimah biasa, apalagi kepada seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terus sholat dan nangis terus ya. Nah, akhirnya turunlah ayat yang langsung membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika turun ayat tersebut, ya berarti berbahagialah para kaum muslimin. Udah datang keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ummul Mukminin ini innocent, tidak bersalah nih, ya kan? Nggak guilty, berarti nggak bersalah. Pada saat itu, ibunya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha langsung lari. Aisyah, telah turun ayat yang membelamu, gitu deh. Oke, membawakan kabar bergembira itu kepada istrinya yang hanya menangis setiap hari. Oke. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, segeralah, kata ibunya nih, segera kau pulang kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nama baik keluarga besarnya juga jadi kecoreng kan, ya Allah, gitu. Akhirnya putriku udah jadi Ummul Mukminin, dibalikin lah, akhirnya mesti balik lagi ke rumah, kan tercoreng nih, maksudnya biar balik lagi deh, jadi kembali lagi nama baik keluarga besar Ummul Mukminin Aisyah Abu Bakar radhiyallahu anhu nih, gitu ya. Segera kau kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata ibunya begitu tuh kepada Aisyah. Kata Aisyah, demi Allah, aku bersedih memang dengan apa yang terjadi atasku. Iya, tapi demi Allah aku tidak menyangka sampai Allah sendiri menurunkan ayat untuk membelaku. Ya, ini di dalam Al-Quran berarti dibaca dong sepanjang zaman, iya kan? Aku nggak menyangka sampai demikian, gitu. Tapi aku pulang kembali, enggak, dia suruh jemput aku sini. Ya salam, itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aku balik, enggak, disuruh jemput aku sini. Yes. Hebat gak? Hah? Nah, dan turun juga di ayat itu akhirnya syariat turunlah, ini namanya hikmah tasyri'. Kasus-kasus yang Allah takdirkan untuk terjadi di era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan di antara para sahabat Rasul ada yang guilty, ada yang bersalah. Tapi fungsinya hikmah tasyri', yakni hikmah pembentukan syariat. Sehingga akhirnya syariat terbentuk dan menjadi pelajaran buat kaum muslimin yang datang setelahnya. Menjadi pelajaran dan mereka tahu nanti kalau terjadi ini bagaimana mereka harus bersikap karena pernah terjadi di era Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya hikmah tasyri', with all due respect, dengan segala hormat kepada para sahabat Rasul ya, kepada para kaum muslimin generasi awal radhiyallahu anhum yang akhirnya Allah takdirkan mesti mungkin terjadi di antara mereka orang-orang yang guilt, yang bersalah. Sebagaimana ada di dalam hadis-hadis, ada di antara mereka yang mencuri akhirnya mesti dipotong tangannya. Ada di antara mereka yang berzina akhirnya terjadilah kasus cambuk atau dirajam. Dan akhirnya ada nilai yang datang pada kita gitu. Radhiyallahu anhum ajmain wa rahimahumullah. Ya. Nah, turunlah syariat tentang qadhaf ini menuduh tuduhan zina kepada orang yang telah pernah menikah. Qadhaf, di mana orang yang membawakan kabar itu mereka mesti mendatangkan 4 saksi. 4 saksi ini bukan saksi ngelihat dari jauh, tapi benar-benar ngelihat fix bahwasanya emang punya lelaki masuk ke punya wanita. Tuh, segitunya. Bukan ngelihat dari jauh tumpuk-tumpukan. Enggak. Dan mesti 4. Mereka nggak bisa mendatangkan 4 itu, maka mereka yang membawakan kabar itu terkena hukum cambuk justru. Itu namanya cambuk qadhaf. Ini 80 kali cambukan.
Mau. Nah, terkenalah di antara kaum muslimin yang akhirnya mesti terkena cambuk qadzaf ini. Gitu ceritanya gitu. Nih yang kena yang bersalah sebenarnya 4, cuman satunya Abdullah bin Ubay bin Salul ini Rasul pending sallallahu alaihi wasallam, Rasul biarkan. Wallahu alam, banyaklah tafsiran ulama kenapa Rasul tidak menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagaimana Rasul menghukum yang lain. Rasul sallallahu di antara jawaban para ulama adalah dibiarkan sudah, biar berlipat dan tidak berkurang hukuman buatnya kelak di akhirat nanti. Wallahu alam. Tapi 3 kaum muslimin ini sahabat dan sahabiat kena dicambuk 80 kali. Di antaranya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di antara orang yang didengar banyak menyampaikan kabar juga. Nah, kena dia tuh. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian ada Mustah ibnu Utsatsah. Kemudian ada Hamanah binti Jahash radhiyallahu anha. Oke? Ini masih saudarinya Fatimah binti Jahash. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu karena memang orang yang penyair yang vokal, banyak berbicara, wallahu alam terbawa, mungkin wallahu alam terbawa sampai akhirnya dia sempat mengucapkan. Hamanah binti Jahash memang saudarinya Fatimah binti Jahash, Ummul Mukminin juga radhiyallahu anhum ajmain, masih madunya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ada rasa persaingan sama madu saudarinya gitu. Akhirnya ikut ngomong, kena tuh dia. Sama Mustah bin Utsatsah. Mustah bin Utsatsah ini masih keluarga dan kerabat Abu Bakar dan fakir. Setiap bulan Abu Bakar nafkahin dia, terus nafkahin dia. Tapi ketika itu terjadi, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah aku nggak mau lagi membantu dia. Begitu, karena sakit hati Abu Bakar oleh Mustah bin Utsatsah ini. Dapat gak? Okay? Nah, turunlah ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan di antara kalian menahan dirinya untuk berbagi kepada kerabat, kepada orang-orang miskin. Itu turunnya itu. Ya. Tidakkah kalian hendak agar Allah ampuni bagi kalian? Akhirnya Abu Bakar pun radhiyallahu anhu berkata, "Bala wallah. Sungguh demi Allah, inna nuhib ya Rabb an taghfir lana, sesungguhnya kami sangat mengharapkan agar engkau mengampuni kami ya Allah." Tsumma raja' ila Mustah makana, akhirnya dia mengembalikan kepada Mustah apa yang selama ini dia berikan dari bantuan bulanannya, dari nafkah bulanannya. Ya, jadi nggak dia hentikan hal tersebut ya. Lihada kana siddiq huwa siddiq. Ya, di antara alasan kenapa As-Siddiq adalah As-Siddiq ya ini. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Wa qawlu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil izzatu wa lirasulih. Dan sungguh hanya milik Allah lah segala kuasa, perkasaan dan milik Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu, dan firman Allah an iblis, tentang iblis, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, maka demi kekuasaanmu ya, maka demi keperkasaanmu ya Rabb, sungguh aku akan menyimpangkan mereka, yakni anak-anak Adam alaihissalam semua. Begitu, itu diantara sumpah dan tekad iblis yang iblis ikrarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Nah, innallaha kana afuwan qadira, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemaaf lagi maha mampu lagi maha kuasa. Tuh, orang yang memaafkan padahal dia berkuasa akan lebih besar daripada orang yang memaafkan emang berangkat dari nggak punya kuasa untuk membalas, gitu kalau pada sifat ideal yang ada. Oke, seringkali seseorang melupakan dan memaafkan karena apa? Karena mereka nggak punya kuasa untuk membalas, toh, iya kan? Berbeda dengan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu, Allah maha kuasa, nggak ada satu hal pun yang mustahil bagi Allah. Tapi di waktu yang sama, ya berarti Allah bisa membalas dong, bisa memperhitungkan dan membalas, iya kan? Tapi di waktu yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala justru memaafkan dan mengampuni. Itu makanya diiringi sifat afu dengan sifat kudrah, sifat maaf dengan sifat kuasa. Cantiknya
Ini cantiknya rangkaian-rangkaian asma dan sifat yang seringkali Allah sebutkan di dalam satu ayat dan menjadi penutup ayat, mesti deh ada korelasinya, mesti. Ya. Langsung. Dan ucapan iblis, fa bi'izzatik, aqsam bi'izzatillah. Iblis bersumpah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajmain, sungguh aku akan menyimpangkan, menyesatkan mereka semuanya, yakni menyesatkan anak-anak Adam alaihissalam. Jadi itu ya jabdesnya iblis. Ya. Jadi maksudnya fahami jabdes, fahami sunnatullah, itu fungsinya, gitu. Jangan kau keluhkan iblis dan syaitan yang terus menggoda kita. Kenapa? Karena emang mereka hanya menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau mau kau keluhkan, keluhkan dirimu. Apakah kau menjalankan tugasmu dengan baik sebagai hamba Allah? Nah, keluhkan dirimunya. Apakah kau telah mengenal tauhid dengan baik? Tuh, memenuhi hak-hak Allah. Apakah kau mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik? Tuh, memenuhi hak-hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian musuh-musuh Islam. Allah takdirkan, memang Allah jadikan mereka untuk menyerang, menghancurkan, menghabisi, membunuh, membantai kaum muslimin. Ya jangan ngeluh, jangan nangis. Kenapa? Mereka hanya menjalankan tugas mereka, kewajiban mereka. Tuh, kalau kau mau keluhkan dan tangisi kelemahanmu yang tidak menjalankan tugasmu dengan baik. Kau mengaku muslim, tapi apakah kau mengenal tauhid dengan baik? Kau mengaku beriman kepada Rasul, tapi apakah kau mengenal, memahami sunnahnya dengan baik dan berjalan di atas jalan sunnahnya dengan baik? Tuh, kalau mau lihat, ngaca, no, daripada ngeluhin musuh, mendingan keluhin diri lu. Iya kan? Kenapa? They're just doing their job. Mereka hanya melakukan tugas mereka. Why don't you do yours? Kenapa kau tak lakukan tugasmu dengan baik? Mau ngemis sama musuh Islam, nangis-nangis, ngenyek-ngenyek. Hah? Mau ngemis ampunan dan rahmat dari musuh Islam? Jangan. Ya, tuh gue suka greget aja tuh, sebelah situ tuh. Gak ngerti gue orang mikirnya gimana. Di riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu', yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, inna syaitan qal, bahkan syaitan, yakni syaitan terbesar nih, iblis, berkata, wa izzatik wa jalalik, demi kekuasaanmu ya Rabb, dan demi kemuliaanmu, demi keperkasaanmu ya Rabb, la abrah aghwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim, sungguh aku akan terus berjuang untuk menyimpangkan hamba-hambamu selama jiwa mereka, nyawa mereka masih berada di jasad mereka. Ya, sumpah dan tekadnya iblis untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, tapi Allah pun membalas, wa izzati wa jalali, dan demi keperkasaanku, demi keagunganku, la azal aghfir lahum mastaghfaruni, pokoknya aku akan terus mengampuni bagi hamba-hambaku selama mereka masih memohon ampun padaku. Lalu alasan apa lagi kita ngerem diri kita dari mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Alasan apa lagi? Bi ayyi haq, ya nih, atas hak apa lagi kita memilih untuk nggak memohon ampun kepada Allah? Allah yang telah membantah langsung tekad iblis demikian rupa. Nggak ada cukup dosa yang cukup besar di hadapan kalimat astagfirullah. Nggak ada dosa yang cukup besar di hadapan kalimat astagfirullah. Mau segede gunung lagi dosa kita, nggak ada dosa yang cukup besar di hadapan kalimat astagfirullah. Ya, demikian sifat memaafkan dan mengampuni yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah pertemuan yang akan datang masuk bab 16, menetapkan adanya nama dan menafikan keserupaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.